membuka. Kalau seandainya tidak bisa, kita juga terima kasih Bu. Ya, kami di sini berarti didominasi dari apa yang didapatkan di pelatihan ya, ya, kesehatan, kita ketiga perlu dilaksanakan tempatnya yang ada di sini berarti di aula besar di situ sampaikan hal-hal positif warga kita supaya apa ya virusnya itu kemana-mana sehingga mereka bisa ikut bergerak. Ini sudah bergerak, ini sedang mau menggerakkan. Monggo silakan. Ya. Nanti kalau ada waktu ya saya bisa datang, kalau tidak ada, kebetulan misalnya ada kegiatan lain nanti saya salah satu wakil kepala sekolah. terima kasih.
Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Tonjong yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Tonjong. Selanjutnya mari kita buka acara kita pada pagi ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk berdiri. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan sekolah kepada Ibu Ripah MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah bersyukur kepada Allah hari ini kita dalam suasana bahagia menghadiri acara diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 1 Tonjong, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh teman-teman luar biasa kita. Ada 3 teman kita yang menjadi CGP angkatan 10 tahun ini, alhamdulillah, yakni nanti ada Ibu Sandi SPD, Ibu Bunga Mar'atu Solihah SPD, dan Ibu Mahdi Salam SPD. Adapun hari ini kami memohon maaf terlebih dahulu karena Bapak Kepala Sekolah kebetulan sedang berhalangan, jadi mungkin kami yang akhirnya mewakili dalam penyambutan pembukaan diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti akan dipaparkan diseminasi budaya positif di ruangan ini. Harapannya adalah ibu-ibu nanti CGT ini bisa menjadi pelopor budaya positif di sekolah kita bagi anak didiknya, dan bisa menularkan kepada kita semua minimal yang ada di sini. Syukur-syukur nanti yang di luar ruangan ini, yaitu Bapak Ibu semua
sekolah kita, agar budaya positif yang nanti akan dipaparkan berhasil. Dan kita doakan ibu-ibu yang luar biasa ini nanti sukses ya, sampai lulus CGP nanti berakhir. Semoga menjadi harapan SMK kita yang lebih baik lagi ke depannya. Untuk membuka acara di semester hari ini, kita bacakan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaannya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami sampaikan selamat untuk Ibu Santi, Ibu Bunga, dan Ibu Mandiati Salami. Semoga lancar sampai selesai. Itu saja bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari perwakilan sekolah atas nama Ibu Buripah Intede. Terima kasih Ibu atas segala pesan dan pesannya. Semoga dapat memberikan semangat kepada kami pada hari ini. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini, saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif sekolah. Program ini salah satu kegiatan yang dimasukkan ke dalam program calon guru penggerak, salah satunya tentang diseminasi budaya positif sekolah. Kali ini saya bukan ingin menggurui atau yang lainnya, saya hanya akan berbagi apa yang sudah saya lakukan. Barangkali nanti kita bertukar pikiran atau bertukar pendapat mengenai apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Walaupun Bapak Ibu belum, maksudnya ada yang sudah mengikuti program guru penggerak, ada yang belum, tapi saya percaya kalau secara tidak langsung sebenarnya budaya positif di sekolah itu sudah dilakukan. Disadari maupun tidak disadari, tentang budaya positif itu sudah dilakukan. Sesuai judulnya budaya positif di sekolah, saya harapkan aura Bapak Ibu pada pertemuan kali ini juga positif di Bapak Ibu. Terima kasih ya, sudah berpikiran positif ya, jam-jamnya rawan ngantuk ya. Ini yang pertama, supaya aura kita semakin positif ya. Yang pertama kan kita lakukan ice breaking dulu. Tapi kalau ice breakingnya nyanyi-nyanyi dan yang lain, mohon maaf saya kurang ya. Jadi ice breakingnya cukup senyum 30 detik. Yang akan kita lakukan adalah senyum 30 detik supaya apa? Menghilangkan ngantuk sama tambah semangat. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk berdiri dulu nih. Berdiri dulu, silakan bisa menatap orang yang terdekat. Menatap orang terdekat dan tersenyum selama 30 detik. Ya. Silakan. Senyum 30 detik. Sambil menatap supaya tidak ngantuk. Oh ya Allah, ya Pak Ali sama Bu ini Pak. Ya Allah ya sudah 30 detik, monggo silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata dengan hal yang tadi ngantuk banget, jamnya jam siang. Bu Santi minta bantuan untuk mendengarkan tentang diseminasi. Nah,
dengan tersenyum 30 detik atau tersenyum sebentar saja bisa merubah suasana. Tadinya ngantuk sekali, kalau mau ketawa-ketawain apa, mau senyum saja, lihat senyum orang lain sudah membuat kita bahagia. Ternyata hal positif itu tidak sesulit yang dibayangkan. Ya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang diseminasi latar belakang utamanya itu karena sekolah itu rumah kedua bagi siswa. Jadi sekolah seharusnya ya, sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Ya. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam penjelasannya itu kita sebagai guru diibaratkannya petani yang sedang bercocok tanam. Kalau sebagai petani kita harus menyiapkan tadi lahan yang bagus, tanah yang bagus, supaya tanamannya tidak dirusak. Apa yang harus kita lakukan itu juga yang akan kita lakukan terhadap siswa-siswi kita. Kita harus menjaga, menyenangkan, serta melindungi mereka. Kadang kita lupa karena siswanya sudah SMK, beranggapan harusnya sudah dewasa. Kita menuntut mereka dewasa, ya. Kadang lupa mengarahkan, hanya memberikan tugas saja, hanya menyuruh-nyuruh saja. Untuk selanjutnya, ini ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Yang pertama, ya, jawabannya setuju atau tidak setuju. Pertama ada pendapat, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Pak Ali setuju nggak hukuman dapat mendisiplinkan anak, Pak? Oh, tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Sebagian besar memang tidak setuju terhadap hukuman yang dapat mendisiplinkan anak, karena secara tidak langsung kadang anak merasa tertekan. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bu Heni pendapatnya, setuju apa tidak untuk yang kedua mengenai hal positif membaca? Bu Heni setuju kalau hal positif tidak apa-apa, ya, hukuman tidak masalah asalkan tujuannya positif. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pak Bani, menurut Pak Bani setuju apa tidak untuk yang ketiganya, Pak Bani? Setuju, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Untuk setuju tidak setuju itu terserah pendapat Bapak Ibu, karena ya, tidak ada kebenaran yang mutlak. Kita juga harus menyesuaikan sesuai keadaan. Yang selanjutnya, ini ada unsur-unsur disiplin positif. Untuk membangun disiplin positif, ada 5 hal yang akan kita lalui atau saya jelaskan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Itu ada stimulus, respon, teori, kontrol. Yang kedua mengenai disiplin positif, yaitu nilai-nilai kebajikan. Saya percaya Bapak Ibu pasti sudah paham mengenai nilai kebajikan, pasti sudah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, motivasi, perilaku, dan kebutuhan dasar manusia. Ternyata apa yang kita lakukan pasti ada motivasinya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa motivasi. Yang keempat, posisi, kontrol, restitusi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, ya, itu ada sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang terakhir nanti yang akan kita lakukan adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Untuk keyakinan kelas, ya, karena di sini sudah banyak yang mengikuti program guru penggerak, saya percaya sudah melakukan keyakinan kelas. Kita nanti bisa berbagi apa yang sudah kita lakukan. Ini yang pertama ada stimulus, respon, teori, kontrol. Stimulus, respon,
Kadang kita anggap siswa pasti kebutuhannya sama. Semua siswa harusnya bisa mengerjakan tugas yang sama. Ya, tapi pada teori kontrol kenyataannya, realitanya kebutuhan kita berbeda-beda. Dari berangkat sekolah saja, siswa sudah punya hal-hal atau apa yang sudah dilakukan itu berbeda. Ada yang siswa pagi-pagi berangkat dengan penuh keyakinan, dibawakan bekal sama orang tuanya. Tapi ada siswa yang di rumahnya sendirian, untuk mandi, beres-beres dan yang lainnya saja harus disiapkan sendiri. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau kita benar, belum tentu orang lain salah. Ya. Bisa jadi juga orang lain benar dengan pendapatnya. Makanya kita harus menyadari kita itu semuanya berbeda. Jadi kalau mau memandang sesuatu bukan hanya dari sudut pandang diri kita, tetapi sudut pandang orang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataannya, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangankan merubah orang lain, untuk mengubah diri kita saja kadang kita kesulitan, butuh motivasi yang tinggi. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, ada stimulus, respon, dan teori kontrolnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak buruk itu berarti salah anaknya. Itu yang kadang kita lakukan sebagai hakim. Kita sadari kita sebagai hakim. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ada anak yang ribut terus pas belajar, dan ternyata apa? Anak tersebut meminta perhatian. Ada anak yang minta perhatian, minta kasih sayang, kurang perhatian dan yang lain. Kadang kita salah menilainya. Nah, terus yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini terjadi saat kita melakukan kesalahan. Ada kalanya kita menyalahkan orang lain. Nah, saya atau siswa saja, saya melakukan sesuatu karena saya diajak Bu. Pada kenyataannya orang lain nggak mungkin mengontrol. Ya, yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saat kita melakukan kesalahan, saat siswa melakukan kesalahan, sebaiknya kita ingatkan, berarti itu tanggung jawab masing-masing. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau ada bujukan, siswa melakukan kesalahan, kita membujuk dan yang lainnya. Karena tidak bisa membujuk, terpaksa kita memaksa. Padahal hal itu tidak boleh dilakukan. Harusnya kita melakukan kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan baru. Apa yang dianggap sulit bagi siswa harusnya kita mengamati. Yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Kita masih mempertahankan model berpikir menang kalah. Padahalnya harusnya model berpikirnya menang-menang. Saat siswa melakukan kesalahan, yang diharapkan apa? Siswanya memperbaiki agar kita sama-sama melakukan model pemikiran menang-menang. Ada perbaikan dari siswa. Yang selanjutnya, ini ada nilai-nilai kebajikan universal, disiplin positif. Ini hal-hal yang positif yang sering kita lakukan, ya, baik disadari maupun tidak. Itu ada kepedulian, peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Itu ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang berhubungan dengan disiplin positif. Ya. Selanjutnya, ya, motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang menjadi motivasi
Manusia melakukan sesuatu itu nggak mungkin karena tiba-tiba pengen lakukan. Pasti ada motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hukuman ternyata bisa menjadi motivasi, tapi motivasi yang paling rendah. Karena itu sifatnya nanti jadi memaksa. Orang melakukan sesuatu tapi hatinya tidak nyaman. Itu kalau yang pertama motivasinya hanya untuk hukuman saja, karena takut dihukum, karena tidak nyaman. Kayak bapak ibu tiap hari harus pinjam pakai tenaga, ya. Kalau kita berpikirannya baru sampai hukuman, tiap hari yang ada kita berangkat pagi tapi gak ikhlas, rasanya tertekan. Nah, saya takut nanti kalau terlambat dan yang lain hukuman, mendapat hukuman dan yang lainnya. Tapi kalau yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini juga bisa jadi motivasi, tapi masih rendah. Tapi lebih tinggi dari hukuman. Kita melakukan sesuatu mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu karena mengharapkan, oh ada pujian dari orang lain. Ya, sudah tidak takut hukuman, tapi mengharapkannya lebih-lebih. Ya, itu juga akan menjadi ganjaran karena masih belum ikhlas sepenuhnya. Terus motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, itu kelihatannya melakukan sesuatu demi orang lain. Yang paling tinggi itu menghargai diri sendiri. Kita berangkat pagi karena kita menghargai diri sendiri. Kalau kita menasihati siswa, kita berangkat pagi, ternyata kitanya berangkat siang, otomatis yang merusak nama kita diri kita sendiri. Itu yang diharapkan. Motivasi perilaku manusia, baik kita sebagai guru maupun siswa, motivasi yang ketiga, nilai-nilai diri sendiri. Pada akhirnya diri sendiri nanti yang akan menikmati hasilnya. Nah, kita mau dinilai baik atau tidak itu urusan orang lain. Tapi yang merasakan, yang tahu persis sebenarnya kita baik atau tidak, diri kita sendiri. Itu makanya diharapkan motivasi yang ketiga itu bisa kita lakukan. Yang selanjutnya pembahasan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Supaya Bapak Ibu tidak ngantuk, ini ada beberapa pertanyaan. Ada tindakan-tindakan guru. Pilihannya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bu Rini, untuk tindakan guru yang pertama, itu masuknya hukuman, konsekuensi, atau restitusi, Bu Rini? Nomor 1. 100 kali dalam buku. Karena terlambat harus nyatat 100 kali, kacamatanya nggak dibawa gitu. Kacamatanya nggak dibawa. Jadi saya bacakan, ada siswa terlambat disuruh nyatat sampai 100 kali. Menurut Ibu itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi, Bu? Oh, itu berarti hukuman. Iya, hukuman. Kenapa hukuman ya, Bu? Karena di situ anak ada perilaku yang kurang baik ya. Ya, perilakunya kurang baik, perilakunya terlambat, tapi hukumannya tadi mencatat sampai 100 kali. Hubungannya kan sebenarnya tidak ada. Ya, tapi secara tidak langsung karena budayanya seperti itu, kebiasaan seperti itu, kadang kita juga sebagai guru mengikuti hukuman seperti itu. Ya. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ada lari mengelilingi lapangan basket. Kalau menurut Bu Rita, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir, hukuman
Kalau konteksnya bukan olahraga, kan jatuhnya kepada hukuman. Iya, itu masuknya di dalam hukuman. Yang selanjutnya ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Karena sudah mencoret-coret, konsekuensinya pasti menggantikan. Itu sudah terlihat. Nah, ada berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini tipe sama yang pusat. Ada kita rasa fisik itu perlu, ya makanya ada hukuman seperti itu. Yang selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu masuknya hukuman. Padahal kita sudah ada ya semboyan sekolah ramah anak dan yang lain, tapi masih ada hukuman seperti itu. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kayaknya insya Allah ya di seluruh ya area SMK Negeri 1 Tonjong kayaknya saya belum pernah melihat yang berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki. Kalau yang budaya dulu mungkin masih ada, sekarang sudah tidak ada. Ini ada penjelasannya, ada hukuman, ya. Yang konsekuensi itu melakukan sesuatu berarti harus ya dilakukan, ya. Kalau mengotori ya berarti konsekuensinya membersihkan. Itu konsekuensi yang jelas. Kalau tidak sesuai dengan konteks itu masuknya hukuman. Walaupun kadang kita melakukannya apa? Ya, itu ada hukuman, nanti ada pertanyaan atau pembahasan hukuman yang positif yang gimana? Ya, itu nanti ada pembahasannya yang lebih lanjut. Nah, hukuman ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk membedakannya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Menyakitkan itu bukan hanya untuk tubuh, tapi dari hati dan pikiran. Kalau siswanya merasa sakit hati, nah itu berarti sudah masuk hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Karena kita melakukan sesuatu berarti bertanggung jawab. Yang ketiga, restitusi merupakan pilihan. Pilihannya mau berubah apa tidak, itu untuk restitusi. Ada pilihannya. Selanjutnya, kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kadang ada kesenjangan atau batasan antara guru dan siswa karena adanya hukuman. Guru ya pernah melakukan hukuman sesuatu satu kali, siswanya trauma, bisa jadi tidak mengikuti pelajaran itu atau tidak menyukai pelajaran itu selamanya. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek, mungkin siswa masih tidak terima, tapi selama-lama siswa akan memahami kalau apa yang mereka lakukan berarti mereka harus bertanggung jawab. Kalau restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi menguatkannya jangka waktu panjang, tapi prosesnya juga panjang. Kalau hukuman, korban dapat keadilan karena dihukum, ya korban yang merasa jadi korban itu merasa dapat keadilan. Tapi kalau yang konsekuensi, korban bisa merasa diabaikan. Kok cuma melakukan yang sudah mengotori, nggak ada hukumannya, hanya disuruh membersihkan saja. Itu ada korban yang merasa diabaikan. Terus yang ketiga, korban mendapatkan ganti. Kalau restitusi, ya karena ada penjelasan secara lebih lanjut, apa yang diinginkan pelaku, apa yang diinginkan korban, ya harus ada pembicaraan lebih lanjut, berarti korban bisa mendapatkan ganti. Yang selanjutnya, murid atau anak akan merasa tersakiti untuk hukuman. Kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Tidak nyaman itu sudah siswa juga kurang fokus. Yang ketiga, anak mendapatkan penguatan. Ternyata setelah melakukan restitusi, kita menyadari tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang terlahir bermasalah dan yang lain. Anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Ada latar belakang keluarga di belakangnya yang menyebabkan dia melakukan kesalahan.
perilaku pasif agresif meningkat. Itu untuk hukuman. Beberapa siswa malahan bisa jadi memusuhi gurunya, itu ada agresifnya. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Karena tadi mengotori meja siswa, yang lain hanya membersihkan saja. Sudah jangka waktunya pendek. Tapi untuk restitusi, masalahnya terpecahkan. Walaupun butuh waktu atau proses yang lama, tapi masalahnya bisa terpecahkan. Yang selanjutnya, ini ada kalimat-kalimat yang mencerminkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu pasti konotasinya negatif, kalimatnya saja. Awas kalau dilakukan ke dia, nanti awas kamu. Nah, itu sudah mengancam sekali. Adanya kode paksaan, mendorong, menyalahkan diri, ya, konsepnya diri buruk. Oh, saya buruk, Bu. Kadang ada siswa saya pernah menemui, ya, dia tidak masuk sekolah dengan alasan memang ada urusan keluarga, tapi dia tidak melakukan atau tidak izin ke gurunya. Alasannya apa? Bu, sudah trust issue. Maksudnya trust issue apa? Percuma saya izin, nanti saya sudah dicap buruk, pasti gurunya nggak percaya. Itu efek dari hukuman. Saya menemui sendiri. Jadi siswanya beranggapan saya sudah dicap buruk. Kalau mau saya jujur, pasti gurunya nggak percaya. Itu yang akan menjadi kesulitan. Nanti akan berkelanjutan. Yang selanjutnya, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Orang salah itu wajar. Yang harus dicari bagaimana solusi untuk mengatasi kesalahannya. Jangan sampai yang murid pikirkan adalah selama gurunya nggak tahu, berarti saya nggak masalah buat kesalahan. Itu dari hukuman. Kalau konsekuensi, konotasinya netral. Lakukan apa yang saya katakan. Berarti siswa sudah kayak robot netral. Lakukan saja. Stimulus dan respon, hanya melakukan saja. Mendorong kepatuhan. Siswa kalau terlalu patuh, nanti di dunia luar dia akan kesulitan beradaptasi. Karena kita sebagai manusia tidak mungkin selalu netral, tidak mungkin selalu patuh terhadap sesuatu. Siswa harus juga dipertimbangkan apa yang harus dilakukan. Konsep diri baik. Jadi punya pemikiran, kalau saya nurut, berarti saya anak baik ya Bu? Ya, itu pemikiran yang salah. Apa iya harus jadi nurut dulu, jadi baru baik. Terus murid atau anak belajar taat peraturan. Ini sudah benar taat peraturannya, tapi siswanya jadi kurang kritis. Yang selanjutnya, kalau restitusi, apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apa iya siswa yang bolos itu beneran karena pengen bolos? Bisa jadi karena gurunya sering kosong. Bisa jadi karena siswanya sudah ketakutan dulu lihat gurunya. Pelajaran ini ada tugas, nanti saya dimarahin. Itu bisa jadi. Restitusinya berarti kita harus cari alasannya dulu. Teorinya teori kontrol. Posisi kita melihat apa yang mereka rasakan, bukan menghakimi. Yang selanjutnya mendorong disiplin positif, hal-hal yang positif. Konsep diri kuat. Konsep diri kuat berarti apa? Kalau melakukan kesalahan, dia tanggung jawab. Dia mengakui, dia mau berpikir bagaimana cara memperbaikinya. Itu. Kalau orang yang kuat, ya, apapun kesalahannya, mereka pasti percaya ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Tidak langsung menyerah dalam melakukan sesuatu. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Agar kita, kalau hukuman sudah berpikiran negatif, kalau konsekuensi netral. Jadi kebanyakan guru atau orang tua melakukan hal-hal yang netral. Yang penting anaknya nurut, yang penting anaknya melakukan sesuatu sesuai perintah. Tapi kenyataannya di dunia luar, anak harus bisa posisinya restitusi, menguatkan diri sendiri, cari akar permasalahannya, cari solusinya. Bukan hanya dengan nurut, ya, tapi di permukaan mungkin kelihatannya aman.
Tapi di belakangnya ada tekanan mental yang dirasakan siswa dengan cara yang tadi konsekuensi atau yang netral. Selanjutnya itu hukuman dan penghargaan. Di mana letak penghargaan? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan bagus, tapi sesuai porsinya. Kadang kita lupa, siswa jangan sampai ngerasa atau punya keinginan melakukan sesuatu hanya demi hadiah. Kalau nggak ada ya hadiahnya, nggak ada bayarannya, nggak mau melakukan hal itu. Ya, jangan sampai pikirannya seperti itu. Yang kedua, tidak efektif. Nah, pernah menakut-nakuti, merusak hubungan. Hukuman, ya, bisa merusak hubungan. Jadi, kenapa sih kok ada siswa ketemu gurunya, siswanya menghindar? Setakutnya apa kita sebagai guru? Nah, ternyata tadi bisa merusak hubungan. Selanjutnya, mengurangi ketepatan karena langkah-langkahnya kurang tepat. Menurunkan kualitas kita sebagai guru, ya, mematikan kreativitas. Kalau kita lihat sisi positifnya, anak-anak yang nakal itu kreativitasnya sangat tinggi. Mereka bisa, yang suka nyontek, mereka punya 1001 cara untuk mencontek. Berarti kreativitasnya tinggi, tapi memanfaatkan kreativitasnya yang salah. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang restitusi. Karena di sini ada beberapa guru BK pasti lebih berpengalaman. Kalau saya dan guru-guru yang lain hanya guru mapel biasa, restitusinya masih memiliki keterbatasan. Guru BK ilmunya pasti sudah lebih tinggi. Restitusi yang dimaksud adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kesulitannya terkadang bukannya kita tidak tahu mengenai restitusi, tapi waktu yang dibutuhkan untuk restitusi pasti lebih gimana Bapak Ibu? Waktu restitusi pendek atau lumayan panjang? Panjang. Kita jadi guru, ya, kalau guru SD pegang 1 kelas, guru mapel pegang 11 kelas, belum tugas tambahan yang lain. Kalau kita melakukan restitusi pasti banyak hambatannya. Jadi untuk penerapannya pasti banyak hambatannya. Yang selanjutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, manusia itu pasti ada kebutuhan dasarnya. Bukan hanya kita sebagai guru, tapi siswa juga. Yang pertama, bertahan hidup. Yang selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak-anak rasa nggak diterima, nggak diberikan kasih sayang, ya, biasanya apa? Memberontak, rasa dunia tidak adil dan lain sebagainya. Ada rasa kebebasan. Entah kenapa kalau ada rasa kebebasan itu, pelanggaran dan yang lainnya, rasanya bangga. Ya, karena melakukan sesuatu, karena tekanan itu, ya, sebenarnya tujuannya peraturan kan baik ya, tapi siswa merasa tertekan. Ya, tadi makanya ada beberapa siswa yang melanggar peraturan agar dia merasakan kebebasan. Nah, itu berarti kebebasan yang dimaksud tidak baik atau tidak sesuai konteksnya. Ada rasa kesenangan melakukan sesuatu. Gak salah melakukan hal-hal yang kita senangi, tapi pastikan berarti hal yang kita senangi itu tidak merugikan orang lain. Berarti kita harus memberikan pemahaman tersebut. Yang terakhir, penguasaan. Ada siswa yang di kelas sukanya ngadekin siswa yang lain. Pengennya dia apa? Menguasai kelas sebagai tadi perhatian, apa yang diperhatikan. Yang selanjutnya ini ada penghargaan, kasih sayang, rasa aman, kebutuhan fisiologi. Nah, bukan hanya kita sebagai guru yang merasakan hal ini, siswa juga sebagai sesama manusia merasakan kebutuhan dasar ini. Ya, ini ada 5 posisi kontrol kita
sebagai guru, 5 posisi kontrol ini apakah sudah kita lakukan? Yang pertama, yang awal, penghukum, menggunakan fisik dan verbal. Bapak Ibu sudah pernah menghukum siswa? Sudah, ya. Kadang menghukumnya bukan yang nyakitin. Kalau sekarang tadi saya percaya nyakitin secara langsung kan nggak bakal berani lah, insya Allah. Ya, tapi menghukum secara tidak langsung, ya, kita ngomongnya sudah nadanya keras saja, ya, itu juga sudah untuk beberapa siswa mungkin ada rasa trauma. Yang kedua, membuat rasa bersalah, ya, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Maksud kita mungkin tidak membuat siswa rasa bersalah yang seperti itu. Yang maksud kita, keinginan kita adalah siswa memahami kesalahannya. Nah, tapi nanti membuat rasa bersalah itu termasuk 5 posisi kontrol. Yang ketiga, sebagai teman, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini sebagai teman. Kalau sebagai teman, biasanya diibaratkannya apa yang siswa rasakan juga kita rasakan. Makanya saya kadang menasihati, kalau siswa melakukan pelanggaran, siswa pagi-pagi sudah dimarahi gurunya dan yang lainnya, saya tanyakan, perasaan mereka nyaman tidak pagi-pagi dimarahi? Ternyata nggak nyaman. Nggak nyaman, Bu. Belajarnya seharian jadi nggak semangat. Saya sebagai teman juga menjelaskan, Ibu juga kalau nggak sengaja pagi-pagi marahi siswa Ibu, seharian Ibu juga merasa bersalah. Sebenarnya kita kan sama-sama ingin merasa nyaman bareng-bareng. Tapi sebagai teman harus tadi berbagi cerita. Oh, apa yang kamu rasakan juga dirasakan. Yang selanjutnya, pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Yang terakhir, ini yang paling tinggi, manajer. Berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Ini manajer sudah level tertinggi, sudah mengatur segalanya. Ya, pasti yang diharapkan semuanya sampai level manajer. Tapi untuk momen-momen tertentu, posisi kontrol ini kelimanya masih bisa dilakukan. Yang selanjutnya, ini ada video. Nanti kita lihat videonya menunjukkan posisi kontrol. Itu tadi untuk
video pertama nih Bapak Ibu, ada siswa yang dimarahi dihukum gurunya karena datang terlambat. Itu ada ciri-ciri posisi ya penghukum. Yang pertama, nada suara tinggi dan menekan. Bahasa tubuh, matanya melotot, ya, jari-jarinya sudah menunjuk-nunjuk menghardik siswanya. Selanjutnya, menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Siswanya diminta untuk keliling lapangan. Yang ketiga, dampak pada murid, kemungkinan murid akan marah ya, dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi ya, sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Itu sangat serem sekali Bapak Ibu. Tapi kalau menghukum, kadang kita nggak sadar karena kita juga sudah terlalu lama pagi-pagi ada siswa yang bermasalah. Ya, jadi tadi kontrol pertamanya kan diri kita sendiri, bukan siswanya bermasalah atau tidak. Bermasalah apapun siswa, kalau kita bisa mengontrol diri sendiri sebagai guru, jangan sampai ada posisi penghukum seperti tadi. Ini yang selanjutnya ada video yang kedua. Video yang kedua itu masuk posisi pembuat rasa bersalah. Itu kadang sebagai guru juga kita lakukan. Yang pertama, nada suaranya lembut, tapi lembutnya untuk tadi siswanya supaya rasa bersalah. Kita memelas, kita sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak lesu. Tapi dengan seperti ini, siswanya tadi pasti beberapa merasa bersalah, tapi ada beberapa yang sebenarnya tidak merasa bersalah, tapi hanya ucapan saja minta maafnya, tidak secara hatinya tidak menyesuaikan. Yang kedua, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Yang ketiga, dampak pada murid. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini yang harus sekali kita hindari. Jangan sampai ucapan yang kita lakukan ya tidak bermaksud seperti itu, tapi membekas. Ya, yang paling berat itu bukan hanya gurunya menghakimi, tapi siswanya sendiri menghakimi. Bu, kata Bu ini saya kan sudah jelas-jelas gak bakal bisa lah Bu pelajaran ini. Ya, siswanya sudah pesimis karena tadi hasil penghakiman kita. Yang selanjutnya masih ada video yang ketiga.
Untuk yang tiga, posisi sebagai teman. Ya, untuk posisi sebagai teman, biasanya nada yang digunakan ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tadi ada ajakan. Diharapkan kalau mereka merasa kita punya perasaan yang sama, ya, apa yang dilakukan bisa ada perubahan. Dampak pada murid, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Ini yang sebagai teman jangan sampai, ya, murid terlalu terpaku kepada kita, terlalu mengandalkan kita. Jatuhnya tadi, kalau kita ada kesibukan dan yang lainnya, murid merasa sudah tidak punya kita sebagai temannya. Yang selanjutnya untuk video yang keempat. Untuk yang keempat itu posisi pemantau. Nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Ini sudah posisi gurunya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kedekatannya kurang kepada siswa, hanya tadi bahasanya itu suaranya saja sudah datar. Dampak pada murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Emosinya kurang, ya, karena hanya sebagai pemantau. Kita lihat untuk video yang terakhir, yang kelima.
suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat pada murid. Ada penjelasannya, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Dampaknya pada murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Ini posisi yang tertinggi, itu posisi manajer. Yang akan jadi masalah, jadi pertanyaan kita, kalau siswanya yang terlambat hanya sinaren, gak apa-apa, tapi siswa kita kan ada banyak. Nah, itu penyesuaian posisi manajernya seperti apa? Itu di lapangan yang akan jadi masalah secara langsung. Selanjutnya, ini ada segitiga restitusi. Itu ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Ini kalau untuk guru BK atau CKP yang sudah melakukan, pasti sudah melakukan segitiga restitusi. Tapi walaupun saya baru mengikuti pendidikan guru penggerak, segitiga restitusi itu secara tidak sadar, secara tidak langsung sebenarnya sudah sering kita lakukan. Untuk kalau guru mapel untuk seluruh siswa kayaknya nggak mungkin, tapi siswa yang diampu, kelas yang diampu, seandainya ada masalah, ada laporan dari BK, otomatis secara tidak langsung wali kelas itu pasti melakukan segitiga restitusi. Wali kelas itu kebanyakan menanyakan apa masalahnya. Kok ada siswa yang alfa berkali-kali? Kok ada laporan siswa yang tidur di kelas dan yang lainnya? Jadi secara tidak langsung saya percaya Bapak Ibu sudah pernah melakukan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi yang saya lakukan untuk kelas saya, kelas 10 TL1 atau listrik 1 itu ada siswa yang bernama Nanda. Nanda itu sering ngantuk pas pelajaran. Bukan hanya pelajaran saya saja, saya juga dapat obrolan dari guru lain. Nanda itu ngantuk kan pas pelajaran. Nah, selain itu, setelah saya tanyakan, yang jadi masalah apa sih kok ngantukan? Nah, ternyata Nanda sering begadang untuk bermain game. Kalau hanya lihat penilaian bermain gamenya saja, pasti saya berpikiran untuk menyalahkan Nandanya. Setelah diselidiki, kamu tinggalnya dengan siapa? Di rumahnya, dia anak tunggal. Di rumah hanya tinggal sama bapaknya. Ibunya sudah meninggal. Bapaknya tukang ojek. Kadang ngojeknya sampai malam. Otomatis kalau ada anak di rumah sendirian, ya wajar kalau kesepian. Kalau kesepian, jalan termudah ya tadi cari teman. Sedangkan temannya kebanyakan aktivitas yang dilakukan bermain game. Makanya ya, dia sering bermain game supaya tadi kebutuhan akan kasih sayangnya, kebutuhan akan perhatiannya dia lakukan dengan cara bermain game. Yang jadi masalah, main gamenya tadinya buat hiburan, tapi kontrolnya kurang. Akhirnya main game sampai subuh. Ya, saya sudah pernah menghubungi bapaknya, orang tuanya. Ya orang tuanya cuma bilang, ya mohon bantuannya Bu, karena saya di rumah saja masih kesulitan mengontrol anaknya. Ini karena ada keterbatasan waktu, saya hanya melakukan restitusi. Ya, sebagian hanya menceritakan alasan ngantuknya saja, tapi untuk latar belakang keluarganya tidak saya bahas. Ini ada validasi tindakan yang salah. Setelah ditanyakan, dia ngantuk karena begadang bermain game. Dia tahu kalau yang dilakukan sebenarnya salah.
Nah, yang jadi masalah berikutnya, katanya kalau sudah bermain game itu nggak bisa berhenti, Bu. Pengennya merasa puas menang. Nah, setelah menang sekali, nggak puas juga, Bu. Akhirnya tadi keterusan sampai pagi. Sebenarnya sudah ditanyakan, kamu tahu kan aturannya, keyakinannya, dia tahu. Nah, berangkat sekolah kan berangkat. Yang jadi masalah sebenarnya berarti siswanya ada keinginan melakukan atau mengikuti peraturan sekolah karena buktinya tetap berangkat sekolah walaupun kadang terlambat. Tapi yang jadi masalah saat pembelajaran siswanya jadi ngantuk. Nah itu. Tapi setelah melakukan restitusi, perubahannya memang tidak secara langsung, tapi sudah mulai ada perubahan, ya. Nah dari itu alhamdulillah sekarang sudah tidak terlalu ngantukan, ya. Tapi alasannya bukan hanya restitusi, ternyata ada kejenuhan. Sekarang sudah bosan Bu main game. Dia bilang gamenya sudah dihapus, tapi ada kejenuhan. Siswa itu sebenarnya lama-lama kalau melakukan sesuatu pasti ada kejenuhan. Jadi kita harus memotivasi untuk sampai pada tahap itu supaya berhenti bermain gamenya atau berkurang waktu bermain gamenya. Nah, untuk melakukan sesuatu kita ada keyakinan kelas. Sebenarnya tiap sekolah pasti ada peraturannya. Peraturan sekolah tujuannya baik, hal-hal yang dilakukan baik. Tapi penerimaan siswa terhadap peraturan sekolah ternyata tidak sebaik tujuan sekolah. Ini ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas apa sih sebenarnya? Bu Joanna, sudah pernah buat keyakinan kelas? Oh iya, sudah, alhamdulillah. Bedanya keyakinan kelas sama peraturan kelas menurut Ibu apa, Bu? Iya, peraturan itu diharuskan, mengikat, paksaan. Kalau keyakinan, kemarin siswanya diskusiin, pas gua diskusikan, oh berarti atas kesadaran sendiri. Iya, itu yang diharapkan karena peraturan itu merasa tertekan, melakukan sesuatu gak ikhlas. Ya, diharapkan kita melakukan keyakinan kelas itu, oh itu kan sudah sesuatu yang disepakati, yang diinginkan. Ya, kalau diinginkan disepakati, berarti tanggung jawabnya insya Allah lebih lagi. Ya, insya Allah lebih lagi. Nah, ini keyakinan kelas diperoleh dari nilai kebijakan universal yang disetujui semua warga sekolah. Masalahnya keyakinan kelas kadang kita masih salah paham. Berpikirnya keyakinan kelas itu fokusnya pada gurunya. Ya, tapi kalau saya Santiaviana ngajar bahasa Indonesia 11 kelas, aturannya sama semua. Apa yang saya inginkan? Ya itu yang masih jadi kesalahan. Sebenarnya harusnya fokusnya ke siapa? 11 kelas, fokusnya ke 11 kelas tersebut. Pasti ada kelas yang isinya siswanya nurut-nurut semua. Ada siswanya yang satu agak beda, ada siswa yang terdiam saja ternyata gak paham. Itu kriteria kelasnya dari 11 itu ternyata beda-beda. Jadi yang diharapkan keyakinan kelas bukan hanya buat satu, tapi kita sebagai guru membuat keyakinan kelas. Kalau ngajarnya 11 kelas, berarti keyakinannya beda-beda. Karena apa yang diyakini anak-anak belum tentu sama. Ada yang kelasnya pengennya keyakinannya yang paling Bu saya pengennya di kelas pas pembelajaran tidak boleh masih negatif, ya. Jangan berisik juga masih negatif. Oh berarti siswanya fokus dalam mengikuti pembelajaran. Alasannya kenapa? Ada 1-2 anak yang pas pembelajaran ribut terus, Bu. Wah, tapi ada kelas lain yang memang sudah nalurinya nurut semua, ya tidak perlu keyakinan kelas seperti itu. Berarti keyakinan kelasnya disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Ini tahapan prosedur pembentukan keyakinan kelasnya ada 5. Yang pertama, mempersilahkan warga berpendapat. Siswanya berpendapat.
dapat. Apa sih yang jadi masalah di kelas? Setelah bahas masalah, apa sih kelas atau sekolah yang aku impikan seperti apa? Ya, itu untuk yang pertama. Yang kedua, mencatat semua masukan, ya, ide-ide dari siswa atau anggota kelasnya. Yang ketiga, baru menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Dipilah-pilah hal-hal yang sama dan yang lainnya. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas, ya, secara bersama-sama. Setelah disetujui, ditandatangani dan ditempel di tempat yang mudah dilihat. Ya. Keyakinan kelas saja yang diyakini bareng-bareng kadang masih susah diterapkan. Tapi paling tidak ada perasaan tanggung jawab karena sudah tanda tangan bareng-bareng. Itu keyakinan kelas, contoh-contoh kata-kata atau bahasa yang digunakan, ya, karena dilarang menggunakan kata negatif, kata jangan, kata dilarang, kata tidak boleh, itu tidak bisa. Makanya keyakinan kelas salah satunya ada setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Kata saling menghargai kelihatannya sepele, tapi kemarin pas saya buat keyakinan kelas, ada yang minta saling menghargai. Kenapa? Bu, bapak saya kadang jadi bahannya dari namanya. Oh iya, berarti penghargaan terhadap temannya masih kurang. Saling menghargai, merasa aman. Ya, mau minta temannya atau mau pinjam barang temannya itu aja. Tapi yang jadi masalah kadang meminta atau meminjam tanpa tadi izin. Itu berarti masih diperlukan rasa aman. Yang selanjutnya adalah selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Jadi kalau sesuatu barangnya hilang, itu tanggung jawab dia sendiri. Ya, bukan hanya menyalahkan lingkungan. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kemarin juga ada yang mengusulkan siswanya sendiri, Bu, saling membantu, Bu. Kadang ada teman-teman yang sudah dapat info, contohnya sekarang aja pas meeting, itu kan berarti kegiatannya seluruh sekolah. Ada yang dapat info tapi tidak memberitahukan temannya. Jadi infonya hanya untuk anak-anak tertentu saja. Berarti rasa saling membantunya masih kurang. Yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau pertama dari diri sendiri dulu, kalau menghormati barang orang lain, otomatis semuanya akan aman. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala sesuatu atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kenapa ada anaknya tidak piket? Akhirnya anaknya rajin, ketularan juga. Bu, saya kan nggak mau piket, yang piket saya terus, yang lain nggak piket. Itu kan sebenarnya apa? Karena tadi, ya, pembiasaan atau pembiaran, ya, tadi siswa yang tidak mengikuti aturan, ya, harusnya ada peringatan, ya, tadi ada restitusi lanjutannya. Kenapa tidak piket? Ya, kalau kamu tidak piket, otomatis yang lain juga mengikuti. Ya, sesuatu jadi bertambah buruk di kelas, bukan karena kelas itu isinya anak-anak yang buruk. Mungkin bisa jadi anak yang tadi ada indikasi buruk, kita biarkan. Akhirnya anak-anak itu kan pintar meniru, ya. Ya, akhirnya Bu, sih itu aja alfa tidak masalah, berarti saya juga nggak apa-apa. Nah, ternyata hal-hal semakin buruk itu karena tadi bukan kurangnya orang baik, tapi tadi kita kurang peduli mungkin. Ya. Yang terakhir
Tapi tidak selalu saya tentukan kelompoknya. Ada momen-momen tertentu saya biarkan siswa membuat kelompoknya sendiri. Nah, saat itu terjadi, nanti kita lihat ada siswa yang sebenarnya gabung sama temennya, tapi pas tugas kelompok dia nggak membagian kelompok. Ya nanti kita kelihatan, oh ada siswa ternyata kita lihatnya siswa 36 sama semua. Pas bersosialisasi istirahat dan tugas dan lain, ternyata mereka nggak bersama-sama. Ada 1-2 anak yang merasa ditinggalkan. Itu makanya dalam kelompok harus saling peduli dengan yang lainnya. Kalau tiap pagi kita absen, kita tanyakan, oh siswanya sakit. Pasti saya tanya lagi, sakitnya apa ya? Nggak tahu, Bu, cuma sakit. Nggak masuk berapa hari, 2 hari. Loh, 2 hari kok sampai temannya nggak tahu sakitnya apa. Padahal di kelas pasti kan punya handphone pas di rumah. Pasti kalau temannya nggak ada, secara tidak langsung kita kan WA. Kamu nggak masuk kenapa? Rasa kepeduliannya ternyata masih rendah. Ya. Bedakan peduli sama tadi kepo urusan orang lain. Kalau ibu-ibu tidak terlalu peduli, semua hal dibahas. Tapi kalau siswa kita rasa peduliannya masih kurang. Jadi kalau fokusnya ke handphone, hanya handphonenya saja. Untuk keyakinan kelas, saya sudah melakukan video. Ini ada video keyakinan kelas. Nanti bisa dilihat karena durasinya panjang, hanya akan saya jelaskan sekilas saja. Saya sudah melakukan keyakinan kelas. Ya. Siswa untuk kemarin yang terakhir saya lakukan kelas 10 distrik 1 sudah melakukan keyakinan kelas, sudah ditandatangani juga. Beberapa sudah ada yang menerapkan, tapi pasti ada halangannya karena masih belajar. Harusnya keyakinan kelas itu dilakukan awal pembelajaran. Ini kita kan sudah akhir pembelajaran di Bapak Ibu. Diharapkan nanti semester awal dari tadi ini diseminasi budaya positif sekolah. Semester awal itu kita bareng-bareng. Setiap awal pembelajaran biasanya kan hanya perkenalan. Diharapkan bareng-bareng buat keyakinan kelas. Tiap guru, tiap kelas pasti tipenya beda-beda. Ya, saya percaya kemarin semester awal sudah membuat keyakinan kelas, tapi kan kita baru mengikuti. Oh, karena ada tugas dari sekolah diminta untuk membuat keyakinan kelas, jadi kita membuat keyakinan kelas. Untuk tujuannya karena kita masih belum memahami. Jadi yang diharapkan untuk semester selanjutnya budaya positif ini sudah kita lakukan secara tidak langsung, tapi untuk yang ke depan lebih bermakna lagi. Ya. Dalam membuat keyakinan kelas lebih berpengaruh lagi siswanya, ya. Itu jadi bahan pertimbangan awal. Untuk pemaparan dari saya cukup sekian. Untuk yang terakhir video keyakinan kelas, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mengenai hukuman, mengenai restitusi, mengenai tadi ada keyakinan kelas juga, dipersilahkan waktunya. Ini implementasi budaya positif yang sudah ada di sekolah kita. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Oke, monggo Bu. Terima kasih Bu Santi. Minta slide yang di motivasi perilaku manusia Bu Santi. Motivasi perilaku manusia.
secara lisan atau ada tindakan konkret kepada siswa? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk slide berikutnya boleh ditampilkan setelah ini. Nah, di sini yang ada cara-cara, yang ada meja di cara-cara tadi gimana ya? Di Membersihkan coretan yang dibuat di meja. Iya. Membersihkan. Betul. Meja yang di cara-cara itu kalau hukuman kan misalnya bisa ya dihukum, paham saya. Kemudian kalau di apa tadi konsekuensi harus dibersihkan. Nah kalau di restitusi itu berarti aplikasinya seperti apa? Peristiwa apa tidak ada? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Ripa. Untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ini motivasinya sebenarnya belum benar-benar positif. Kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan, pasti ada hal-hal positif yang harus dijabarkan. Standar siswa yang baik itu apa? Keyakinan kelas yang sudah ada apa? Berarti kalau pengen menjadi orang yang mereka inginkan, berarti ikuti aturannya, ikuti role modelnya, ya itu yang harus dilakukan. Tapi kalau yang motivasi ini sebenarnya ini hampir mirip sama imbalan penghargaan, Bu. Kalau itu kan masih ada keinginan untuk dihargai orang lain, ya, berarti belum murni. Yang kedua, kalau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kalau ini harus benar-benar dibicarakan. Restitusinya apa? Harus ditanyakan. Kalau kamu pagi-pagi kayak tadi yang saya lakukan, kalau kamu pagi-pagi dimarahi gurunya, kamu nyaman nggak? Nggak nyaman, Bu. Sama ibu juga nggak nyaman. Berarti tadi yang nilai-nilai yang menghargai diri sendiri. Kalau kamu seperti itu, otomatis guru akan mengecap kamu atau menghakimi kamu terlambat. Nah, kalau untuk cara menghargai diri sendiri itu sudah level paling tinggi, Bu. Kita yang orang dewasa saja kadang kurang menghargai diri sendiri. Harus ada rasa bersalahnya, bukan karena orang lain, karena kita tahu itu tanggung jawab kita. Ya, itu sudah levelnya tertinggi, memang harus diskusi yang mendalam. Tapi kalau yang kedua masih bisa dijelaskan aturan-aturannya apa, itu berarti yang ingin orang lain lakukan, berarti tahapannya atau yang mereka inginkan seperti apa. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya, yang membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Restitusinya bisa ditanya, anak yang bukan hanya coretan di meja tulis di Bapak Ibu, kita juga sebagai guru pernah jadi siswa kan? Kadang ada momen tertentu kita bosan mengikuti pembelajaran. Ada momen tertentu kita coret-coret, bukan di meja sih, tapi biasanya di buku. Coret-coret di buku, restitusinya ya kemudian dicari alasannya. Bisa jadi anak itu nggak bermaksud merusak meja. Bisa jadi itu hanya bentuk pelampiasan mereka karena merasa bosan. Seharian 11 jam belajar, ya, merasa bosan, apalagi kalau tugasnya banyak atau tugasnya mereka anggap sulit, itu bisa jadi tadi mencoret-coret meja tulis. Tapi ada juga yang nyoret meja itu supaya diperhatikan temannya. Ada yang meja tulis itu dicoret sebenarnya nggak bagus, tapi gambarnya bagus, Bu. Berarti ada bakat terpendam yang ada pada diri mereka, tapi disalurkannya tidak benar. Makanya untuk restitusi kita nggak bisa nebak-nebak. Setiap anak nyoret meja alasannya pasti beda. Yang satu bisa karena bosan, yang satu karena jiwa seninya memang tinggi, yang satu karena iseng aja. Ya, jadi untuk restitusi tadi, untuk paling tinggi memang restitusi yang bisa dilakukan. Tapi tadi harus benar-benar personal, harus butuh proses yang panjang. Kita sebagai guru harus meluangkan waktu untuk ngobrol sama mereka. Nah, itu hal yang ideal, tapi masih sulit dilakukan. Itu yang bisa saya jelaskan, Ibu. Barangkali yang lain?
ya. Tadi sudah sampai keyakinan kelas. Kami harapkan apa yang kami paparkan bisa bermanfaat, bisa memotivasi Bapak Ibu. Nanti untuk semester awal, mari kita bareng-bareng buat keyakinan kelas itu bukan hanya karena barunya tugas sebagai guru, tapi tadi sebagai proses kita untuk mengetahui, memahami murid kita. Jika ada kesalahan atau pemahaman atau penjelasan yang kurang dipahami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah dengar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Sudah pernah dengar ya? Ya, yang kamu tahu tentang kesepakatan apa? Oh, peraturan. Ada yang ngomong peraturan, selain peraturan? Ingatnya apa? Berarti kalau sepakat harus disepakati, harus dilakukan? Dilakukannya ya. Terus kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sama peraturan sama apa beda? Ada yang ngomong sama, ada yang ngomong beda. Kira-kira sama apa beda? Iya, banyak yang beranggapan sama. Yang dimaksudkan sama, ya, untuk kedisiplinan, ketertiban dan yang lainnya. Tapi beda. Bedanya, kalau peraturan ditentukan siapa? Dari sekolah sudah ada aturannya, berarti kamu tinggal mengikuti. Makanya kalau peraturan masih ada satu banget yang suka melanggar. Bu, itu kan aturan dari sekolah. Kok rambutnya harus seperti ini, kok berangkatnya harus seperti ini. Karena nggak kerasa kamu buat, makanya peraturan banyak yang dilanggar. Tapi kalau kesepakatan kita buat keyakinan kelas dulu. Ya, nanti diharapkannya ada keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah idenya dari siapa? Dari siswa-siswi. Kalau kesepakatan, keyakinan idenya dari kamu, diharapkan kan sudah sepakat. Kan idenya dari kamu semua. Nanti terakhir kita tanda ini kalau pakainya peraturan, ya, ditaati semua apa enggak? Enggak. Coba aja kita taati semua apa enggak? Enggak. Yang banyak yang jadi masalah apa biasanya? Oh, rambutnya. Karena keberatan, karena nggak suka aturannya, makanya rambutnya banyak ya, masih enggak rapi. Nah, terus kalau di kelas biasanya yang jadi masalah apa? Banyak. Oh, masih ada yang suka berisik di kelas. Padahal kalau berisik itu bukan hanya ganggu gurunya yang ngajar, ganggu siapa? Yang ganggu temannya juga. Terus selama di kelas biasanya yang jadi masalah apa lagi, Mas Gesrin? Yang jadi masalah peraturan di kelas sih apa sih? Ya, yang piket biasanya piket terus apa enggak? Oh enggak. Kamu termasuk yang piket apa enggak? Piket, Bu. Oh piket, alhamdulillah kalau piket ya. Boleh memberikan ide? Nanti mulai ya. Cukup satu saja yang ditulis, ya. Nggak dibagikan temennya satu-satu, ya. Satu-satu saja. Nanti ditulis isinya apa? Ya. Ide kesepakatannya pengennya apa? Ya. Ya. Kalau sudah dipegang dulu, nanti kita maju tempelkan.
kamu keluar sekarang dia, ya. sama nggak masuk sekolah kemarin terakhir. Kalau kesiangan itu gara-gara saya kalau malam tidurnya sampai larut malam. Tidurnya sampai larut malam, begadang. Oh, sering begadang. Alasan begadangnya apa? Kalau TikTok. Oh, scroll TikTok. Ya Allah, scroll TikTok sampai lupa waktu. Nah, ini. Apa sih yang kita nonton TikTok? Ya itu yang kadang hilang sama kehidupan. Ada yang sekali. Terus kamunya
sampai jam 12 malam. Akhirnya bangunnya kesiangan. Kalau bangun kesiangan, berangkatnya Jangan telat. iya telat. Kalau berangkat telat, fokus nggak kalau belajar? Iya, itu kayak males. Jadi malas kan? Ya jadi malas. Padahal tadinya niatnya buat hiburan kan, tetapnya malas jadi malas belajar. Ya, kalau sekarang anak sekolah tugas utamanya apa? Belajar. Habis lulus mau ngapain? Oh pengen kerja. Berarti pengen kerja harus latihan tanggung jawab. Tanggung jawab utama sekarang apa? Belajar. Pengen berubah apa enggak? Ya kalau pengen berubah berarti apa yang harus dilakukan untuk berubah? Pekerjaannya dikurangi. Kalau tetapnya sudah dikurangi. Pelajarannya ya berarti ditingkatkan, skop-skopnya dikurangi. Semangat belajarnya harus meningkat lagi ya. Ya, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda. Saya bersyukur karena telah menyelesaikan masalah pada diri saya karena saya sering mengantuk di jam pelajaran. Saya bakal rajin sekolah dan belajar. Terima kasih atas bimbingannya Bu Santi. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kesutis Ramadan bersyukur karena sudah menyelesaikan masalah pada diri saya, yakni sering terlambat masuk sekolah. Karena kan sering begadang hingga larut malam. Saya siap belajar lebih giat lagi. Terima kasih Bu Santi atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.